Hello, my name is Aldo Shahan. I'm a pastor of Philadelphia Praise Center di South Philadelphia. The church itself started in 2005 and ya sejak 2005 sampai sekarang. Saya tuh lahir di Jakarta. Di Jakarta tinggalnya di daerah Jakarta Pusat, di daerahnya Menteng. Gitu. Kalau yang familiar, saya tuh tinggalnya di Jalan Malang, gitu dekat Jalan Garut, di Penogoro, Cibiciro. Itu untuk orang-orang yang biasa yang ngerti daerah-daerah situlah. Nah, saya tinggal dan grew up-nya di situ terus sampai saya berangkat ke Amerika tahun 98. Itu benar-benar cuman di situ doang yang saya taunya gitu. Nah, gak lama setelah saya berangkat ke Amerika, kebetulan papa mama saya udah meninggal jauh sebelum saya berangkat ke Amerika. Ya akhirnya tuh rumah udah dijual. Ya bener, saya karena bertumbuh di dalam keluarga papa mama saya orang Batak gitu ya, kental, orang Batak kental gitu loh bos. Jadi kita ke gerejanya gereja Batak yang mungkin kalau kebanyakan orang nggak tahu, nama gerejanya HKBP, Kuria Kristen Batak Protestan, itu dia. Nah, kebetulan di daerah Menteng juga ada yang namanya HKBP Jalan Jambu. Jadi saya dari kecil sampai saya besar, sampai berangkat ke Amerika, attending that church gitu. Jadi saya TK, SD, SMP itu ada sekolah Katolik dekat rumah saya, deket banget gitu ya. Namanya SD Ignatius dan SMP Loyola. Itu cuman gue jalan tuh cuman 5 rumah udah nyampe gitu. Nah dari situ saya masuk SMA 1 Budi Utomo gitu ya. Kalau ada yang tahu SMA 1 Budi Utomo, Budut gitu, kedengarannya kayaknya wah rusuh. Sebenarnya agak rusuh, bukan SMA 1-nya lah. SMA 1-nya nggak terlalu rusuh. Nah setelah tamat SMA 1, saya lumayan aktif di SMA 1 di bagian art, kebudayaan, kesenian gitu. Dari SMA 1 saya pindah kuliah, tapi sempat gap year dulu. Gap year tuh saya 1 tahun saya ikut pertukaran pemuda Indonesia Kanada gitu, youth exchange lewat Departemen Pendidikan. Nah setahun setelah saya gap year, saya masuk kuliah ambil sastra Inggris di Universitas Kristen Indonesia, UKI, Cawang. Jadi gini bos, setelah saya gap year, saya pulang ke Indonesia, saya langsung kerja. Jadi kuliah sambil kerja, terus full di Indonesia. Selama waktu saya kuliah kerja sampai selesai kuliah, continue sama kerja. Jadi full saya kerja. Kerja dulu sempat kerja yang namanya, pernah tahu nggak sih yang namanya Pasaraya Sarina. Di situ ada kayak ruangan kecil untuk apa sih namanya, Insight radionya gitu. Saya kerja di situ di Insight radionya atau gitu. Akhirnya kerja di radio beneran. Radio Apa? Radio. Pertama-tama saya tuh masuk radio Pesona FM. Saya masih ingat banget 103,7 FM. Lo ngebayang nggak tuh zaman dulu? Saya kuliahnya di Cawang, itu Pesona FM di Ciledug. Lo ngebayang nggak sih betapa transportasinya? Jadi saya kuliah gitu, kerjanya dulu di radio Pesona FM 103,7. Dari situ saya pindah, ada radio baru namanya radio MS3 FM punya Trisakti 104,4. Nah dari MS3 FM saya pindah ke Hard Rock FM 87,6 gitu. Di Hard Rock FM jadi apa? Nah di Hard Rock FM saya jadi penyiar, begitu jadi ikut juga IO, event organizer gitu. Zamannya Mutia Kasih berarti. Ya, awal banget. Jadi MS3 itu dari awal, saya grup awal, begitu radio juga pas awal-awal, saya gelombang pertamanya. Saya OG-nya, original bos. OG. Pernah sama sekali. Nggak pernah. Saya punya mimpi dulu, cuman mimpinya
bekerja di dunia media, itu doang. Saya mimpinya di dunia media, tapi nggak pernah kepikiran Amerika gitu. Saya kepikirannya mimpi saya dulu kerja di dunia media tapi di Asia, kalau nggak di Singapura, di Hong Kong, itu kepikiran saya pokoknya Asia doang gitu ya. Nah tiba-tiba the story is change gitu, saya end up-nya di Amerika dan ini udah tahun ke 20 sekian gitu, udah dari tahun 98 lah saya di Amerika ini, dan nggak pernah nyangka akhirnya bisa selama ini di Amerika, nggak pernah. Jadi itu kan 98 ya bos ya, 98 saya kerjaan lancar di Hard Rock, nggak ada masalah gitu, kerjaan lancar 98, tapi waktu itu kan ada kerusuhan gitu. Nah yang membuat saya shock adalah kejadian tahun 98 dan saya masih ngerjain urusan entertainment gitu, IO, dan orang tuh responnya tuh masih gila aja. Waktu itu saya bantuin acara di Hard Rock Cafe I Like Monday gitu, dan saya ngeliat gitu, gila nih orang-orang ya, keadaan Indonesia kacau begini tetap aja hedon gitu loh, hedonisme gitu, tetap aja gitu. Nah itu yang membuat saya berpikir, gila juga nih ya gitu. Nah hingga satu hari tuh saya duduk-duduk sama abang saya gitu, yuk kita mendingan ke Amerika yuk, kayaknya nih Indonesia nih kayaknya udah nggak seru gitu. Ya udah, akhirnya kita apply visa, thank God kita dapat visa, langsung berangkat ke Amerika. Pas kebetulan saya punya paman sama tante yang memang tinggal di New Jersey, makanya destinasi kita di East Coast ini gitu. Nah mereka lah yang membuka jalan untuk kita ke New Jersey, ke Philadelphia through their relationship gitu. Jadi ya kalau mau dibawa rohani sih ya memang bagian dari rencana Tuhan, tapi awal-awalnya tuh kita nggak kepikiran sama sekali. Pokoknya cuma cabut aja, mau cari kehidupan yang lebih baik lah gitu loh bos. Wah, ya kayaknya ini judulnya jadinya istilahnya calling ya. Gue sendiri nggak kepikiran pengen di Amerika, saya nggak kepikiran pengen jadi pastor gitu. Tiba-tiba ya berjalannya waktu tuh kayaknya passionnya tuh jadi berubah bos. Passionnya untuk keinginannya tuh serving people lebih strong gitu. Udah nggak melulu lagi cari keinginan apa yang menjadi kebahagiaan gue, enggak gitu. Jadi bagaimana untuk invest my life untuk kehidupan orang lain lebih baik gitu. Nah itu tuh memang prosesnya nggak cepat gitu, tapi dengan berjalannya waktu hingga akhirnya tahun 2005 tuh orang-orang di sekitar saya tuh ngelihat my gift gitu, tanpa saya sendiri menyadari saya punya panggilan dan punya gift tersebut. Itu yang membuat cerita singkatnya lah, itu dari yang namanya dunia media. Pokoknya saya di Amerika sempat ikut kerja di radio juga awal-awal, namanya Pan Asian Radio, tapi udah nggak jalan lagi. Teman saya ngejalanin dan dia orang Filipina, dan dia bilang, Aldo, why don't you have a radio program for Indonesian gitu. Nah waktu itu orang Indonesia tuh masih cuma berapa ratus orang gitu. Waktu itu saya ingat banget pakai cable radio di Philadelphia ini. Jadi saya pikir, wah gue makin kuat nih kayaknya di dunia media. Tapi ternyata again, yang maha kuasa, sang pencipta gitu berkata berbeda gitu. Hingga saya diarahkan ke dunia melayani masyarakat. Yang saya lihat, satu, orang Indonesia pekerja keras dan punya mimpi, itu paling benar. Punya mimpi, jadi saya ngeliat memang banyak orang Indonesia di sini yang gak punya surat tapi pengen punya mimpi, beli rumah, pengen punya usaha, dan itu bagi saya menyegarkan gitu. Karena apa? Ngelihat orang-orang Indonesia pengen contribute something untuk komunitas, untuk kota, itu penting sekali. Dan yang selalu impress buat saya, buat orang-orang Indonesia di Philadelphia ya,
very generous, sangat givingnya, apalagi untuk orang-orang yang lagi kesusahan, number one. Bener-bener luar biasa. Kalau ngedengar ada orang yang kesusahan, mereka kenal nggak kenal, mereka akan kasih uang gitu. Dan itu sesuatu yang saya appreciate banget gitu. Itu hal yang baiknya gitu. Kita nggak usah ngomongin yang buruknya nggak? Kayaknya udah tahu kali ya. Tapi kalau yang buruknya adalah sering hal-hal yang tidak ada menjadi ada gitu loh. Iya nggak sih? Cerita-cerita yang nggak ada menjadi ada gitu. Sering gontok-gontokan, only for small thing, hanya gara-gara temen dinaikin gajinya 25 sen, 50 sen, big deal banget, dan bisa berantem hanya recehan-recehan gitu loh. Itu yang saya kurang appreciate dari orang-orang Indonesia gitu. Kalau saya ngeliatnya bagus, ya dimulainya sih, aku ngeliatnya dimulainya sendiri bukan hanya dari masyarakatnya. Aku ngeliatnya dimulai dari pemimpin-pemimpinnya, dari pemimpin agama Kristen, pemimpin agama Islam, pemimpin agama Buddha di sini, yang memang tujuannya itu mau saling membantu. Karena di situ kekuatan kita, gotong royongnya tuh di sini kuat banget gitu, dan saling menghargainya luar biasa kalau menurut saya sih gitu. Dibanding dengan misalnya waktu masa-masa di Indonesia lagi genting-gentingnya masalah rasisme, diskriminasi, di sini kita sangat strong dan tidak saling menjatuhkan. Ya, untuk mereka cari kehidupan yang lebih baik, of course kita support lah ya. Mereka punya keinginan. Nah, mereka pilih Philadelphia mungkin dari mulut ke mulut juga. Banyak yang saya dengar mereka karena ngelihat dari internet, social media, di mana Philadelphia tuh lebih guyup orang-orangnya, lebih accessible dibanding di kota-kota lain gitu ya. Nah, bukan apes, cuman memang keadaannya untuk misalnya kerja pabrikan dan Anda nggak punya surat, it's tough memang dari tahun kemarin kerjaan gitu ya. Nah, memang diperlukan flexibility dari pihak merekanya, dari pendatang-pendatang baru ini gitu. Dan banyak misalnya saya ngobrol-ngobrol sama mereka, ya saya bilang gitu, harus fleksibel, nggak mesti Philadelphia gitu. Amerika tuh gede banget, ada 50 state, ada 350 juta penduduk, dan bisa kerja di mana aja asal mau start from zero, lo nggak mesti Philadelphia, saya bilang gitu. Dan ya secara masyarakat sih saya ngelihat banyak banget masyarakat yang saling membantu gitu. Setidaknya urusannya untuk makanan, untuk pakaian dingin, untuk kesehatan tercover. Tapi misalnya untuk bayar rumah, bayar kamar, kayaknya kita nggak bisa sejauh itu ya, karena kan banyak banget yang. Tapi kalau makanan banyak banget, kita kasih connection untuk CMAC kasih makanan gratis, tempatnya Pak Lukas Bethany sering kasih makanan gratis. Di PPC ada yang namanya community shelf, orang bisa ngambil juga setiap weekend, yang gitu-gitu loh. Teman-teman kuliah atau teman-teman kerja di radio di Indonesia dulu? Kalau teman kerja masih, sama teman program saya Pertukaran Pemuda baru tadi pagi video call gitu kebetulan. Sama teman SMA, saya tuh ada di grup TK SD gue ikut, SMP gue ikut, grup WA SMA ikut, grup kuliah yang nggak ada, sama grup anak-anak program, anak-anak radio ikut, ya masih konteks semuanya gitu. Cuman gue bagian yang silent, gue banyakan diemnya, karena gila lo ngikutin 20 grup kayak begituan, bisa itu 8 hours sendiri kerjaan gue cuma ngejawab-jawabin WhatsApp orang gitu. Jadi saya bagian yang pasif member. Rasa-rasa positif, tapi rasa-rasa juga, hah? Lu? Kayak gitu. Ya biasa lah ya. Itu impresi pertama, dan gue bilang, iya ini panggilan nih, gue bilang gitu. Tapi mereka sangat suportif, walaupun awal-awalnya mereka
kaget gitu ya. Tapi ya thankfully mereka pada positif. Tadi pagi saya masih video call sama teman program saya dan sangat suportif banget gitu. Dalam 5 tahun terakhir sih setahun sekali, karena kebetulan saya punya anak satu gitu ya. Saya ingin banget dari kecil dia diperkenalkan, diekspos dengan Indonesia, dengan budaya Indonesia, dengan keluarga, bahwa dia tahu punya keluarga besar di Indonesia gitu. Saya tujuannya supaya dia bukan hanya bisa bahasa Indonesia, tapi juga ngerti mengenai keadaan Indonesia, budaya Indonesia gitu. Ya jadi siapa aja sih boleh aja menghubungi saya, terbuka gitu ya. Tapi paling enak kayaknya menghubungi lewat email gitu, lewat email aja. Email saya, last name saya Syahaan, SIAHAAN angka 22@gmail.com gitu. Syahaan22@gmail.com itu kayaknya lebih personal juga gitu ya. Karena kalau lewat WhatsApp saya juga cuekin, nanti marah lagi gitu. Jadi mendingan lewat email, itu yang paling gampang. Alright, yuk, thank you ya, yuk.